Kalau kita flashback ke awal Juni, pemerintah sudah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Ini PPKM yang jilid ke-9 loh ya. Udah jilid ke-9 sampai tanggal 14 Juni alias berlangsung 2 pekan. Harusnya masyarakat sih mendukung ya untuk PPKM mikro yang berlangsung di seluruh provinsi. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN Erlangga Hartarto mengatakan ada sedikit perubahan ketentuan pada PPKM kali ini. Ia menyebut ada 4 provinsi baru yang akan ikut PPKM Mikro. Dengan demikian ada 34 provinsi Indonesia yang melaksanakan PPKM Mikro. Yang penting juga ada pernyataan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Ganip Warsito yang meminta kepada Satgas di seluruh daerah untuk serius dalam menerapkan Instruksi Mendagri nomor 12 tahun 2021 yang mengatur perpanjangan PPKM berskala mikro. Ganip juga menuturkan evaluasi dari pelaksanaan PPKM mikro yang sejak pertama kali dilakukan 11 Januari tahun 2021 ini ada beberapa kelemahan Satgas, yaitu kalau di daerah adalah toleransinya terhadap protokol kesehatan maupun protokol kedatangan warga antar daerah. Iya sih, mungkin masih ya udahlah kita longgarkan sedikit. Dan ternyata pendengar Trijaya, dengan kelonggaran ini atau toleransi ini, kasus seperti kemarin mudik di Kudus juga meningkat. Barusan ini saya baca nih di Bandung Barat juga ada 27 kasus baru pendengar Trijaya di daerah tertentu. Kalau pertama kali catatan dari Ketua Satgas, Letnan Jenderal Ganip Warsito, yaitu evaluasi dari PPKM Mikro, toleransi kepada protokol kesehatan. Yang pertama, Satgas hendaknya lebih mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar Satgas pusat dan daerah. Yang kedua, kesimpulan dan rekomendasi dari Satgas Pusat terkait dengan kasus COVID-19 agar bisa jadi atensi yang bisa dipedomani ya untuk dilaksanakan di daerah. Kemudian juga perlu untuk pengendalian dan kontrol terhadap mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya, apalagi kedatangan warga negara asing dan pekerja migran Indonesia. Catatan dari Letnan Ganip juga yang keempat meningkatkan kewaspadaan dengan berkoordinasi ketat antar kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Pemdaka, TNI Polri, dan berbagai instansi lainnya, khususnya mengawasi pintu keluar masuk antar daerah. Yang berikutnya juga menggalakkan protokol kesehatan serta perpanjangan PPKM Mikro. Nah, lain halnya dengan vaksinasi, apalagi gratis ya, harusnya sih ini jadi kesempatan bagus. Di bulan ini, di Jakarta, usia 18 tahun ke atas sudah bisa vaksinasi, silakan manfaatkan pendengar Trijaya. Memang sih nggak menjamin 100% kalau divaksin akan bebas dari corona. Tetap kita masih perlu prokes protokol kesehatan. Tapi kalau divaksin maka insya Allah kita akan terhindar dari resiko penyakit yang parah. Apalagi vaksin corona dinyatakan aman dan halal sebagaimana pernyataan dikeluarkan MUI dan tidak ada keraguan di dalamnya. Oke. Kalau kita baca ya di sosial media kan banyak sekali hal-hal yang menakutkan tentang vaksin. Sebenarnya itu banyak hoaxnya juga pendengar Trijaya. Artinya kita harusnya promosi program vaksinasi juga ke teman-teman. Kita promosikan, nggak usah takut lah dengan vaksinasi. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Apalagi kalau Anda yang udah pernah vaksin, dinyatakan sehat dan udahnya ya seperti biasa, maka Anda akan secara otomatis jadi duta vaksinasi pendengar Trijaya. Dan duta vaksinasi ini Anda bisa promosikan kalau divaksin itu baik buat siapapun di masa pandemi ini. Nah sekarang yang terpenting lagi adalah 5M ya pendengar Trijaya. 5M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi atau membatasi mobilitas. Diharapkan dengan protokol kesehatan ketat, rantai penularan corona bisa kita putus, bisa kita kendalikan, dan harapannya apalagi kalau bukan kita bebas dari COVID-19.